Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bersama kami dalam Berita Papua. Bagi Anda yang baru bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Unjuk rasa tolak konferensi tingkat tinggi G20 di Jayapura berakhir ricuh. Polisi gerebek lokasi perjudian Rolex di Kabupaten Asmat. 4 penjudi ditangkap. Polresta Jayapura Kota kembalikan 10 motor curian kepada pemiliknya. Sepuluh sepeda motor hasil sitaan kasus pencurian dikembalikan kepada para pemiliknya. Sepeda motor ini langsung diserahkan Kapolresta Jayapura Kota di halaman Polresta Jayapura. Kombes Victor Makbon menghimbau seluruh masyarakat agar lebih berhati-hati menjaga kendaraan pribadi. Saat ini ada 40 sepeda motor hasil pencurian dan razia satuan lalu lintas di Polresta Jayapura Kota. Polisi sudah mengidentifikasi pemilik sepeda motor tersebut dan dalam waktu dekat akan dikembalikan. Hari ini kita menyerahkan ada 10 motor ya kepada pemiliknya langsung. Ya, di mana motor-motor ini sudah ada yang 4 tahun dilaporkan hilang ya. Dan di antara motor ini juga ada 2 yang ada laporan polisi, namun sisanya ada yang mungkin tidak dilaporkan. Ini memang kita akhirnya kesulitan untuk menemukan pemilik ya, kita membutuhkan waktu. Jadi hari ini bagian daripada kami memberikan pelayanan. Ya, walaupun memang yang ada laporan polisi ini tetap berproses, tapi kita kembalikan karena lebih bermanfaat dan berfungsi itu di pemiliknya. Kalau di kantor ini sudah tidak ada tempat ya untuk menyimpan barang bukti khususnya kendaraan roda 2. Kemudian masih ada yang kita kembangkan, itu kurang lebih ada 30 sepeda motor yang kita sedang cari laporan polisinya dan juga pemiliknya. Ya, kita berharap nanti di tahap berikutnya ini bisa juga kita kembalikan supaya pemiliknya langsung yang merawat. Laude Bunga, salah satu pemilik kendaraan senang bisa menemukan kembali sepeda motornya yang 2 bulan lalu hilang dicuri. Bunga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres Jayapura Kota beserta tim yang telah mendapatkan motor saya hilang sekitar kurang lebih 2 bulan yang lalu. Dan itu sangat luar biasa bagi saya karena saya sendiri bukannya tidak berharap, tapi saya pikir motor itu sudah saya tidak dapatkan kembali. Jadi memang hal yang sangat luar biasa buat Kapolres Jayapura bersama timnya yang sudah mendapatkan saya punya motor, karena saya juga sudah berusaha cari sendiri dan memang saya pikir barang itu sudah tidak dapat lagi. Jadi saya mewakili seluruh warga yang sudah kehilangan motornya, mungkin sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolres. Menurut polisi, para pelaku pencurian kendaraan bermotor di kota Jayapura biasanya menjual sepeda motor tersebut untuk membeli narkoba. Tim Reskrim tengah berupaya menangkap para pelaku yang diduga telah berulang kali masuk penjara. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Warga Merauke menyambut kedatangan pejabat gubernur Provinsi Papua Selatan. Mereka berencana akan menggelar pawai keliling, doa bersama, dan syukuran. Bupati Merauke Romanus Baraka meminta seluruh warga Merauke ikut merayakan sukacita ini. Penjabat gubernur Papua Selatan nanti akan memimpin doa bersama di Patung Yesus di Bandara Mopah. Kemudian berpawai seputar Merauke dan pada malam hari akan digelar syukuran dengan warga. Bukan kalau round-down yang tadi dilaporkan oleh panitia kepada saya, dari sini berdoa di Patung, setelah berdoa roadshow keliling, setelah roadshow kita akan kumpul di lapangan Kapsul Waktu, lapangan Pemda depan kantor Bupati untuk sama-sama lunch, makan siang dan juga berdoa syukuran begitu. Nanti dilanjutkan dengan hiburan rakyat. Usai dilantik pada tanggal 11 November lalu, Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo direncanakan tiba di Merauke bersama Wakil Mendagri dan sekaligus penjabat Sekda Provinsi Senin pekan depan. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Mimika melakukan evaluasi data dan sistem informasi percepatan penyelesaian PDM atau aplikasi yang berbasis teknologi seluler untuk pegawai negeri sipil. Evaluasi ini dilakukan karena masih banyak pegawai di hampir seluruh OPD di Mimika bermasalah karena data tidak lengkap sehingga nama mereka terblokir dalam sistem. Akibatnya banyak karir PNS terganjal karena saat mengajukan kenaikan pangkat, data mereka tidak akurat. Kegiatan evaluasi ini mengundang BKN untuk mendampingi seluruh kasubag kepegawaian dari masing-masing OPD. Pemutakhiran data ini harus selesai pada tanggal 30 November sesuai dengan kesepakatan seluruh BKPSDM seprovinsi. Dari 4.000 orang ASN di Pemkab Mimika, data sekitar 144 orang diantaranya bermasalah dan tidak jelas. Secara nasional nanti data ini akan dipergunakan di dalam sistem aplikasi sistem informasi aparatur sipil negara atau CISN. Baik pengangkatan, kemudian mutasi maupun pensiun semua by aplikasi. Sehingga tidak lagi kita menggunakan sistem manual seperti yang lalu, dan ke depan itu pemberkasan untuk yang naik pangkat, kemudian yang pensiun, itu kita tidak lagi menggunakan berkas-berkas manual. Tapi pada saat pemutakhiran awal, pendataan awal itu banyak yang mengisi data tetapi tidak lengkap. Misalnya SK jabatan, SK pangkat itu asal-asal saja mereka ngisi. Kalau itu tinggal diverifikasi ulang, kemudian dikonfirmasi di sistem pasti akan terinfo. Tetapi yang masalah terbesar adalah ada pegawai yang ada namanya, orangnya tidak ada. Ada orangnya, datanya tidak ada. Itu yang namanya anomali data yang nanti kemudian didampingi hari ini. Kita akan cari tahu mereka yang bermasalah, terutama masalah krusial yang tadi. Itu yang nanti akan diselesaikan hari ini, kemudian bentuknya dalam bentuk rekomendasi kepada PPK. Saat ini BKPSDM sedang berkoordinasi dengan Bupati. Jika Bupati memutuskan menghapus data bermasalah tersebut, maka otomatis ASN yang bersangkutan akan diberhentikan dari ASN. Dari Mimika, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan.